Hanya PSI ya, karena perwakilannya sudah datang, Bang Ade Armando. Silakan bergabung, Bang Ade. Maaf ya. Oke, pas Bang Ade datang di saat yang tepat. Ini memang langsung mau ditanya ini. Waduh. Bang Ade kan pasti sudah banyak ditanya nih belakangan ini ya. Jadi dugaan penggelembungan suara PSI itu diduga salah satunya dilakukan karena ada operasi sayang anak nih, Bang Ade. Anda tahu kan itu maksudnya siapa? Karena memang ketua umum PSI kan anaknya presiden. Tanggapan PSI soal itu bagaimana? Yang mananya? Penggelembungan? Soal penggelembungan. Oh, iya. Dan ini adalah operasi sayang anak. Ya itu buat kalau bahasa anak muda sekarang bullshit lah ya. Kita nggak percaya bahwa ada upaya menggelembungkan suara PSI, apalagi yang dianggap melibatkan intervensi dari Pak Jokowi. Bahwa ada kenaikan suara PSI kan kita nggak pernah bantah juga. Bahwa P3 sempat turun, tapi sekarang juga naik lagi mudah-mudahan ke posisi normalnya. Itu juga terjadi, tapi nggak ada bukti dong. Maksud saya nggak bisa itu dijadikan bukti bahwa ada penggelembungan, ya, digelembungkan. Kenaikan aja deh lebih aman ya. Kenaikan dengan cara yang barangkali lumayan cepat ya, sejak tanggal 25, 24. PSI sendiri heran nggak dengar kenaikan yang begitu cepat itu? Ya enggak, karena kita memang sudah memperkirakan angka kita akan naik terus menuju parliamentary threshold 4 kan. Ya, ketika itu kan kalau Anda ingat memang sempat freeze kan, rekapitulasi Sirekap ya. Sirekap itu freeze pada tanggal mungkin tanggal 20. Ditunda 2 hari. Lebih dari 2 hari. Dalam 2 hari itu, lebih dari 2 hari itu angka itu sempat freeze, artinya membeku. Tidak ada pertambahan, mungkin karena waktu itu juga saya termasuk orang yang mengkritik karena suara saya tiba-tiba naik dari 6.500 menjadi 90, menjadi 200, menjadi 400, turun lagi menjadi 28, turun menjadi 25 dan seterusnya. Waktu itu saya juga termasuk orang yang protes, saya bilang there must be something seriously wrong ya. Jadi Bang Ade juga heran sendiri kenapa suaranya naik begitu cepat terus turun lagi? Bukan, kalau itu saya bahkan bukan heran, saya mengatakan nggak mungkin terjadi. Karena ternyata bukan saya saja, tapi semua yang ada di Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, saya nggak tahu dapil lain ya, tapi yang jelas Jakarta Selatan, Jakarta Pusat itu terjadi peningkatan yang luar biasa, sehingga kita sama-sama ketika itu dari PSI memang menyuarakannya tidak secara resmi, tapi di medsos kita protes, dan itu terus freeze. Nah, begitu freeze-nya berakhir, sekitar tanggal, mungkin saya salah ya, tolong koreksi kalau saya salah. Pada tanggal 26-an itu, 25-26 mulai hidup lagi. Ya. Ketika hidup itu, yang PSI-nya itu mengalami kenaikan sekitar 0,08% per hari. Ya. Sehingga dia naik dari, saya lupa, dari 1, sekian menjadi 3, akhirnya tanggal 3 itu 3 Maret 3,13. Oke, jadi bukan modus sayang anak ya, operasi sama sayang sekali anak. tidak. Itu sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Oke, tapi ada juga selain P3 yang curiga dengan kenaikan suara PSI, PDIP juga sama nih Bang Ciko. Anda bilang ada yang janggal dengan kenaikan suara PSI. Setelah banyak yang protes, kemudian tiba-tiba suara PSI berhenti naik dan stagnan. Kenapa? Ya itu tadi, dia berhenti, stagnan, walaupun katanya sudah dikoreksi, dia nggak diturunin lagi, tetap dalam angka yang sama. Nah, kita harus terus soroti. Masalahnya kan ini memang perbedaan, kalau dikatakan oleh, kalau nggak salah satu komisioner KPU, ya kan, ada salah pembacaan oleh optical character recognition-nya, ya kan, OCR-nya. Tapi kan kalau 1 jadi 69, 0 jadi 64, seburuk apa alat yang dipakai? Random banget ya. Iya kan, alat yang dipakai seburuk apa? 1 jadi 7, masih make sense, ya kan? 1 jadi 10 aja masih make sense, ya kan? Nolnya mungkin karena ada titik sedikit jadi kebaca begitu. Tapi kalau 1 jadi 69, 0 jadi 64, ini yang menjadi temuan Kompas ya. Saya referensi saya dari Kompas. Jadi hal-hal seperti ini cukup mengejutkan. Nah, satu lagi Bang Ade, kalau 0,6% dalam sekian hari untuk PSI yang hanya diawali dengan suara 2,5%, itu tinggi. Itu seperti kalau PDI Perjuangan naiknya 4-5%. Gitu. Kita harus bicara presentasi kalau angka. Kita nggak bisa, ya kan? Itu artinya kan berapa ratus ribu dia naik, ya kan? Dari angka yang cuma sekian juta gitu. Nah, ini yang harus Bang Ciko, Anda curiga tidak Tapi kecurigaan ini sebenarnya kan sangat mendasar. PSI ini udah mengambil jalan untuk dicurigai terus. Kenapa? Dia memilih ketua umumnya adalah anak presiden. Nah, ini udah itu dia. Itu jalan yang sudah apalagi diambil, ketika ya Gibran, kan? Bang Ciko tadi kita putarkan itu ada statement Gibran yang mengatakan minta ke relawan supaya dikawal
PSI dan juga adiknya Kaisang. Itu menambah kecurigaan. Tentu dong, yang ngomong anak sulung presiden, ya kan, yang lolos menjadi calon melalui putusan MK yang kontroversial sampai hari ini, ya kan, karena ada putusan MK yang tapi nggak fair dong kalau mencurigainya hanya karena ketua umumnya anak presiden, terus kemudian dicurigai fair aja, terus. karena ada banyak rekam jejak yang diduga dilakukan oleh presiden untuk memenangkan salah satu paslon. Kenapa nggak salah satu partai juga? Oke. Kan itu Jadi maksudnya wajar ya kalau aja, PSI dicurigai. dalam demokrasi itu kecurigaan tuh harus ada. Gimana harus Bang selalu Ade? ada. Enggak ya, ini kan sebenarnya menjelaskan jadinya bahwa memang teman-teman dari PDIP, Bung Ciko dan kawan-kawan itu memang sejak semula punya kecurigaan terhadap PSI, ya. Jadi memang mindsetnya sejak awal sudah curiga. Jadi kalau tiba-tiba ada kenaikan itu langsung dibaca sebagai mungkin indikasi kecurangan, ya. Karena Jadi negatif thinking terus ya? Suzon. Suzon terus ya? Negatif thinking itu kan ada dasarnya. Selain itu kan dasarnya juga hasil quick count. Kita kan masuk, kita mau rinci satu-satu, boleh. Mau dirinci satu-satu, boleh. Siapa sih Grace Natali? Siapa sih Sheryl Tanzil? Kok orang bisa milih PSI? Itu pertanyaannya. PSI pernah bikin apa sih buat negara ini sehingga suaranya bisa naik begitu? Itu pertanyaannya banyak. Kalau kita mau rinci satu persatu nanti malah kita permalukan. Jadi kecurigaan PSI yang ada sebagai basisnya. partai Saya mau bilang punya ideologi misalnya. Atau kita katakan partai yang tadinya anti Prabowo tiba-tiba memuja-muji Prabowo misalnya, kan itu juga banyak. Sebegitu apa perubahan-perubahan itu kan yang bisa menaikkan suara, kan ini yang menjadi pertanyaan. Jadi bukan ada curiga tanpa ada dasar. Dasar-dasarnya banyak, yang saintifik ada, yang terkait dengan politik tentunya ada juga. Ya sebagai contoh nih ya untuk mengatakan, saya bisa segera menjawab ketika Bung Ciko tadi mengatakan, oh kalau PSI kenaikannya dari kenaikan 0,06% itu dari 2,56 misalnya gitu ya, terus naik 0,8%, itu menjadi dicurigai karena PSI itu kecil angkanya. Jadi kenaikan 0,06% itu adalah sesuatu yang besar, relatif besar. Ketangkep nggak argumennya Bung Ciko itu? Dan saya setuju, cuman saya mau bilang bahwa di awal-awal juga PDIP, maaf saya terpaksa nyebut PDIP saja ya, itu kan naiknya juga dari hari ke hari itu 4%, 8%, 2%, 3% per hari ya, dengan jumlah yang jauh lebih besar lagi. Kami tidak curiga sedikit pun ya, karena kami menganggap itu masuk di akal. Nah sekarang kalau PSI udah berdiri tahun 73. Betul, itu udah kuat sekali. Jadi nggak mungkin ada sesuatu yang aneh dengan kenaikan angka tersebut. Saya betul-betul mengatakan nggak ada persoalan dengan itu. Nah sekarang saya ingin katakan kan begini, angka itu terfreeze dalam beberapa waktu, beberapa hari, ya. Kemudian dihitung ulang. Ketika dihitung ulang, bisa saja salah satu penjelasannya untuk mengatakan ini bukan kecurangan, angka-angka yang masuk kebetulan kan di KPU nih urusannya. Kita bicara di KPU, bukan di PSI ya, tapi di KPU. Ketika itulah masuk angka dari daerah-daerah yang kemungkinan ya, karena ada momen di freeze beberapa hari itu ya, si rekapnya ya. Kan ini dihitung ulang. Jadi daerah yang kebetulan lumbung suaranya PSI misalnya. Mas Adi, bentar ya, ada nggak sih yang kebetulan hari ini? Tapi kita akan jawab nanti pemirsa usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.